Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan red processed food versus green processed food ya. Nah, saudara, ini terilhami dari tulisan seorang guru dan inovator bahwa ada pangan yang disebut pangan hijau, ada pangan yang disebut pangan merah. Pangan hijau itu dihasilkan oleh proses hijau, yaitu proses pengolahan pangan secara alamiah dengan rantai yang pendek, energi kecil, dan waktu yang singkat. Proses ini umumnya menghasilkan pangan yang bermutu tinggi, tidak memerlukan energi tinggi. Sebaliknya, pangan ini bergizi tinggi, terus minim kontaminan, mudah dicerna, aman, lebih lezat, dan lebih sehat. Dalam bahasa ilmiah ini disebut sebagai halal dan baik atau halalan thayyiban. Halal itu bermakna boleh dan benar untuk dikonsumsi, baik itu bermakna cocok atau sesuai. Contoh pangan hijau itu adalah makanan-makanan segar, biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian, susu segar, madu, dan telur. Nah, sekarang yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan green food ini adalah kurma atau Phoenix daxalifera dan sukun atau Artocarpus altilis. Nah, saudara, kurma dan sukun itu mudah cara menanamnya. Kemudian dalam waktu relatif singkat itu akan menghasilkan buah, dan buahnya ini akan diproduksi terus-menerus dan cenderung semakin banyak. Juga hanya perlu sedikit energi untuk mengkonsumsinya. Ini menjadi karakteristik penting pula dari green food. Nah, sedangkan pangan merah itu saudara dihasilkan oleh proses merah atau red process, yaitu proses pengolahan pangan buatan dengan rantai yang panjang, energi yang besar, dan waktu yang lama. Proses ini umumnya menghasilkan pangan dengan mutu yang variatif, memerlukan energi dalam pengolahannya, terus kemudian cukup bergizi, serta ada kontaminan. Selain itu, sifatnya antara lain adalah relatif mudah dicerna, relatif lezat, dan relatif sehat. Nah, contoh pangan merah itu adalah roti dan mie. Kita tahu bahwa untuk sampai pada pangan yang disebut roti dan mie ini perlu rantai yang sangat panjang, energi besar, dan waktu lama. Dalam ilmu dan teknologi pangan, proses merah itu diterapkan sebagai keterpaksaan untuk menjaga mutu pangan. Antara lain adalah agar pangan itu tetap bermutu, tetap bergizi,
mudah disimpan, mudah didistribusikan, dan mencegah kerusakan. Proses merah ini pula yang mendasari pertimbangan bisnis. Akan tetapi kemudian pertimbangan bisnis ini menjadi yang utama. Ya, jadi yang semula dominan itu sebenarnya dalam proses penyediaan pangan itu adalah proses hijau dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan, kemudian akhirnya beralih ke proses merah. Pebisnis dan administrasi bisnis itu untuk sebagiannya terpukau oleh keuntungan-keuntungan. Keuntungan-keuntungan ini yang kemudian menjadi tujuan. Lalu untuk sebagiannya pula menyebar ke sektor publik. Ya, jadi untuk sebagiannya menyebar ke sektor publik dalam arti bahwa sektor publik ini untuk sebagiannya mengikuti nilai-nilai administrasi bisnis, tidak mengikuti nilai-nilai administrasi publik. Dengan kalimat lain, semula produksi untuk memenuhi kebutuhan, kemudian beralih menjadi industri untuk memperoleh keuntungan. Pelaku-pelakunya semakin banyak. Industri berkembang menjadi sangat besar, ditambah dengan propaganda media. Produk proses merah kemudian menjadi pangan utama, sedangkan produk proses hijau menurun, stagnan atau tumbuh lebih lambat. Nah, saudara, para pengambil kebijakan terkait dengan fenomena ini perlu peduli, ya, bahwa dunia itu akan menuju sustainable growth, ya. Pangan hijau itu akan makin diterima karena pangan hijau itu yang memenuhi persyaratan ini. Pangan hijau sudah pasti akan memenangkan persaingan karena pangan hijau adalah produk yang menghemat energi dan menghasilkan lebih banyak energi. Bagaimana dengan red food atau red processed food? Nah, red processed food itu kita perlukan hanya untuk yang benar-benar perlu. Bukankah susu segar itu lebih enak daripada susu kaleng, dan sukun itu lebih lezat daripada roti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.